Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abdina Rosyada ingin mewawancarai salah satu pengusaha muda sukses dalam bidang penjualan kacamata. Nah, di sini saya ingin bertanya-tanya soal analisis SWOT dari usaha penjualan beliau. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang. Izin bertanya-tanya ya Kak terkait bisnis yang sedang Anda jalani. Ya. Ingin bertanya yang pertama, apa kelebihan atau keunikan yang dimiliki usaha penjualan kacamata Anda dibandingkan dengan penjualan lain? Keunikan pada usaha kacamata saya ini bisa bersifat fleksibel karena online, jadi bisa dikirim ke seluruh Indonesia, terutama paling jauh itu masih Jawa Barat aja. Terus dibandingkan toko yang lain karena langsung saya layani sendiri, nggak pakai orang lain, jadinya bisa konsultasi lebih dalam gitu, mengenai detail kacamata yang mau dipesan. Apa yang bisa membuat usaha penjualan kacamata Anda itu lebih baik gitu dari penjual lain? Untuk dalam segi penjualan, karena kami sering menawarkan promo kepada pembeli, sehingga pembeli itu untuk daya tarik belinya itu lumayan sering menanyakan dan akhirnya mereka deal untuk membeli semuanya. Dan apa yang menyebabkan usaha Anda itu dapat laris atau memperoleh penjualan gitu? Biasanya dari promosi, dari diskon, terus dari relasi atau testimoni dari pembeli sebelumnya yang menyarankan ke orang yang mau ganti kacamata untuk beli di saya. Kelebihan apa yang Anda rasakan dengan penjualan kacamata secara online dibandingkan dengan penjualan offline? Yang pertama pastinya praktis. Terus yang kedua itu tidak memerlukan banyak waktu dan tempat, karena kan online jadi semuanya itu bisa di mana aja dan kapan aja. Apa ada garansi gitu Kak, jika suatu saat kacamata yang dibeli pembeli itu ada kerusakan? Kalau untuk garansi itu kita memang tidak ada garansi, tapi sebelum kita serahkan ke pembeli itu ada pengecekan kondisi kacamata terlebih dahulu di hadapan pembeli atau enggak dalam bentuk video. Kalau misalnya orangnya jauh, itu untuk memastikan bahwa kacamata yang dia terima itu dalam keadaan yang sudah layak untuk dipakai, sehingga nanti kedepannya itu kalau ada masalah itu tidak bisa dikembalikan. Jadi udah ada kesepakatan di awal gitu? Ya. Hal apa yang harus ditingkatkan gitu Kak dalam penjualan ini gitu? Hal yang perlu ditingkatkan dalam usaha saya mungkin itu bisa menerima lebih banyak permintaan, karena terkadang terkendala oleh model kacamata yang terbatas atau stok barang yang habis. Kekurangan apa yang belum Anda perbaiki gitu Kak untuk memajukan usaha ini? Yang belum diperbaiki dalam usaha kacamata ini, yang pertama itu katalog Instagram. Itu Instagramnya masih pakai uploadan yang lama, belum ada yang baru, jadi masih stuck di situ untuk yang belum diperbaiki. Apa kelemahan yang dilihat gitu Kak maupun dirasakan oleh pembeli jika membeli gitu? Yang pertama pasti dapat full service dari saya sendiri. Terus yang kedua itu bisa berkonsultasi mengenai detail kacamata. Terkadang kan ada orang yang sangat jeli pembeli, nah itu sangat pilih-pilih. Tapi di sini saya memberikan pelayanan sepuas mungkin kepada pelanggan yang mau beli. Kesempatan apa yang bisa Anda lihat atau lakukan gitu untuk meningkatkan penjualan kacamata ini? Yang pertama itu sering untuk promosi. Terus yang kedua itu mengikuti permintaan pasar. Maunya itu kacamata yang model bagaimana dan yang sedang naik daun itu yang kayak apa. Nah, itu bisa kita update untuk jenis barangnya yang bisa diorder. Apa yang membuat usaha penjualan kacamata Anda itu berada di kondisi sekarang dan memiliki prospek di masa mendatang? Untuk usaha kacamata saya ini harus rutin dipromosikan,
Terus yang kedua itu karena kacamata ini bukan cuma kebutuhan karena mata minus aja, bisa jadi untuk fashion. Jadi saya melihat prospek itu banyak dilirik untuk kacamata untuk tambahan aksesoris biasanya. Tren apa yang saat ini sedang berlangsung gitu Kak, yang dapat meningkatkan itu omset penjualan? Kalau untuk kacamata yang paling sering diorder atau yang sedang tren saat ini tuh yang berbentuk cat eye Mbak, atau yang mata kucing kayak yang saya pakai. Terus yang warnanya sekarang itu yang warna netral warna putih. Sekarang itu orang-orang udah banyak berani mengambil warna itu, karena dulu tuh masih main aman pakai yang hitam, terus sekarang udah agak beralih ke yang soft gitu. Bagaimana persaingan penjualan kacamata Anda dengan penjualan lain gitu? Persaingan pasti ada, karena saya masih terbatas, saya handle sendiri. Jadi untuk katalog, untuk promosi, untuk meningkatkan visual kepada pembeli itu masih kalah sama pedagang lain. Jadi saya mungkin karena ya saya usaha dari kecil-kecilan dulu, nah itu belum mempunyai tim yang bisa mengkreatifkan konten untuk promosi. Berarti kontennya itu sendiri gitu ya. Bagaimana selera atau kesukaan kacamata yang sering dibeli oleh pembeli? Yang kalau modelnya itu kan kembali ke pilihan masing-masing, tapi kalau untuk lensa rata-rata itu yang fotokromik yang bisa berubah jadi hitam di bawah sinar matahari, nah itu paling sering diorder. Permasalahan apa yang biasanya Anda alami selama membangun usaha berjualan kacamata? Masalah yang sering saya alami itu tadi kehabisan stok kacamata, karena dari gudang itu stoknya habis tapi permintaan itu banyak, jadinya nggak bisa memenuhi permintaan pasar. Perkembangan apa yang berpotensi menjadi ancaman Anda dalam usaha penjualan kacamata ini? Mungkin menambahnya orang-orang yang berjualan kacamata itu menambah persaingan, sehingga bisa menjadi sebuah ancaman, tapi itu juga sebagai sebuah evaluasi untuk usaha saya. Biasanya cara-cara yang dilakukan juga untuk mengatasi ancaman-ancaman tadi bagaimana? Saya berfokus pada apa yang saya jual, saya tingkatkan pelayanan, saya tingkatkan promosi, terus juga interaksi dengan pembeli itu harus dijalin, sehingga mereka kalau mau beli kacamata atau kalau ada orang yang mau beli kacamata itu ingatnya beli di toko saya. Baik ya Kak, terima kasih atas waktunya bisa mewawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.